Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mencoba membagikan informasi tentang cara kerja Victory dengan pergerakan perisai, ya, pergerakan perisai. Jadi ini adalah bagian dasar cara kerja kita di level 1. Oke, di sini kita lihat level 1 8 kali 16.000 atau 1 dolar. Nah, bentuk perisainya seperti ini. Ini ada masterboard, namanya MB atau masterboard, ya. Ini bosnya board ini. Ini disebut board, ya. Ada Budi di sini di atas, ada Dewi di bawah. Ya, ada A, ada B, ini ada S, ada P. Jadi bentuknya seperti ini. Selalu seperti ini. Jadi masterboard perisai 2 dan di atas ada perisai 4. 1, 2, 3, 4 yang masih kosong, dan yang di bawah ada 4 juga. 1, 2, 3, 4 yang masih kosong. Ya, kosong ya. Tuh, kosong. Jadi seperti ini bentuk perisainya. Jadi orang-orang yang akan menempati perisai kosong di atas 4 dan orang-orang yang akan menempati perisai di bawah 4, itulah sumber penghasilan kita. Jadi 8 dikali 16.000 atau 8 dikali 1 dolar. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Di atas 04, di bawah 04. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita harus mengisi 4 kekosongan di atas dan 4 kekosongan di bawah. Bagaimana caranya? Dengan kita mengajak orang atau kita merekrut orang. Siapa aja yang merekrut orang? Nah, ini masterboard dibagi menjadi segitiga terbalik di atas dan segitiga di bawah. Terbagi dua ini, terbagi dua. Ya, terbagi dua board. Yang di atas segitiga, yang di bawah. Nah, untuk mengisi 4 perisai ini yang kosong, maka dibutuhkan kerjasama antara Randi, Budi, si A, si B. Mereka akan bekerja sama untuk mengisi perisai 4 di atas. 4 di atas ini. Siapapun itu yang mengisi gitu. Contoh sekarang, Randi sebagai masterboard, dia mengajak satu orang. Contoh dia mengajak si C. Si C join. 16.000. Berarti si C dia harus transfer uang 16.000 ke Randi. Ke tengah ini. Jadi masterboard ini adalah orang yang menerima transferan. Nah, begitu dia bergabung di perisai ujung C, maka perisai C akan merah. Tampak oleh Randi juga merah. Tampak oleh Budi juga, tampak oleh orang yang semua di bot ini merah ini. C tinggal klik perisai yang ada Randi. Klik yang di tengah, perisai besar. Itu ada nomor WA-nya. Si C langsung menghubungi Randi. Siang Pak, saya mau transfer uang 16.000. Minta nomor rekening Pak Randi. Nah, Randi membalas WA C. Si ini, kirim. Ini nomor, dikirimlah nomor rekening Randi ke C. Ini nomor rekening saya, silahkan transfer. Nah, begitu C sudah transfer, Randi sebagai masterboard dan sudah terima duit, langsung mengaktifkan akun C. Ya, diaktifkan. Diklik aja approve, maka C akunnya akan menjadi ada tulisan kuning. Ya, sudah approve berarti kalau kuning. Nah, terus si A mengajak D. Nah, ini mengajak D. Si A mengajak D. Berarti D ini harus melakukan hal yang sama. Dia harus mengklik nomor WA Randi dan dia meminta nomor rekeningnya. Gitu, sama.
Nanti Randi kasih nomor rekening, D transfer uang, sama Randi diaktifkan, jadi kuning. Asalnya merah ya, jadi kuning. Nah, ternyata si Budi ngajak si E di sini. Maka si E juga sama, melakukan hal yang sama, transfer ke Randi. Ya, 16.000. Dan ternyata si Budi dan ternyata si E mengajak satu orang. Si E juga mengajak satu orang, si F. Maka posisi si F di sini. Jadi bukan di atasnya, tapi di sampingnya, ya. Penuhin dulu ini semua. Jadi si Randi sudah menerima transferan 16.000 dari C, 16.000 dari D, 16.000 dari E, 16.000 dari si F. Maka apabila telah terjadi seperti ini botnya perisainya penuh 4 yang kosong tadi. Maka Randi harus melempar uang 4 kali 16.000 atau 64.000 kepada orang yang ada di level 2. Ini level 1 ya. Di level 2. Berarti Randi akan naik level menjadi level 2. Nanti kita bahas kelanjutannya seperti apa ya. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini bot sudah penuh di atas, maka bot akan pecah. Bot di atas akan pecah. Seperti apa nanti posisinya? Nah, Budi yang di sini akan masuk ke sini. Si A akan menempati posisi Budi, si B juga menempati posisi Budi. Seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Jadi Budi sekarang jadi orang yang di tengah, jadi master. Ya, bergeser. Si A yang tadi posisi di perisai 2 jadi di atas, si B posisi perisai 2 jadi di bawah. Si C dan si D ini, si C dan si D akan mengikuti si A. Si E dan si F akan mengikuti si B. Nah, seperti ini. C, D, A di perisai 1, Budi jadi bos sekarang. B di sini, E di sini, F di sini. Nah, perisai terjadi lagi kosong di 4 di bawah. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Jadi kosong lagi perisainya. Tapi yang jadi bos sekarang adalah Budi. Jadi master bot. Oke? Seperti itu. Nanti bisa dilihat di HP Budi ya seperti ini posisinya. Bukan posisi awal lagi, bukan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kita lihat ada 4 perisai di bawah kosong. Ini tampilan dari HP Randi ya. Nah, ada 4 perisai kosong. Maka si S, contoh nih, si S mengajak si U. U masuk di sini. Maka U transfer uang 16.000 ke Randi. Karena Randi sebagai bosnya, master bot. Terus ada Dewi nih. Dewi mengajak si N. Maka N juga transfer duit ke Randi. 16.000. Ada T. T diajak si P misalnya di sini. Maka T mentransfer uang ke Randi juga 16.000. Jadi Randi telah menerima uang 1, 2, 3, 4. Harus upgrade naik level 2. 5, 6, 7. Nah, uang kelima 6, 7, 16.000, 16.000, 16.000 dikali 3. 48.000 itulah uang untuk beli kopi si Randi. Keuntungan Randi. Nah, nanti ternyata si S ini mengajak si R. Posisinya bukan di sini, tapi di sini, mengisi dulu perisai kosong. Ya, di sini posisinya si R. Di sini ya, R di sini. Nah, inilah apabila sudah terjadi 8 kali transfer, ya, 4 di atas, 4 di bawah, maka R ini Randi harus melakukan re-entry. Re-entry itu apa? Belanja ulang.
belanja ulang. Randi belanja ulang. Berarti Randi telah menyelesaikan satu putaran, 8 kali transfer. Jadi Randi melakukan belanja ulang dan dibelikan di bawah jaringan orang lain atau di bawah jaringannya untuk mendorong teman-temannya gitu. Jadi di sini circle-nya itu, circle perputarannya itu tidak berhenti satu putaran. Terus yang ke-8 re-entry lagi. Yang ke-8 re-entry. Yang ke-8 re-entry. Seperti itu. Ya. Jadi di sini terus saling mendorong. Jadi sekarang jadi upland, besok bisa jadi downland. Gitu karena dia mendorong orang yang di bawah dia. Oke. Nah, ini perpecahannya bagaimana? Dewi, ada S, ada P, ada U, ada N, ada T, ada R. Nah, perpecahannya akan terjadi seperti ini. Nah, ini. Ya. Dewi, terus S dan P itu akan terjadi seperti yang tadi itu. Dia akan di bawah dan di atas, di perisai 1. Nah, jadi seperti ini posisinya nanti. TR di bawah P, S, UN di atas di bawah S gitu ya. Dan 4 perisai kosong. Dan akan terjadi perputaran seperti ini terus. Jadi yang jadi bos siapa sekarang? Yang jadi bos adalah Dewi. Nah, tadi yang jadi bos adalah Randi. Tapi setelah pecah bot, sekarang yang jadi bos adalah Dewi. Oke ya. Nah, seperti itu. Artinya di sini kalau sudah penuh, berarti Randi sudah menyelesaikan 1 kali putaran dan dia akan re-entry di transferan yang ke-8. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau satu bot saya, A, B, Budi, Randi ini tidak jalan? Apakah saya mau join di sini, tapi saya tidak bisa mengajak orang. Apakah saya bisa mendapatkan bonus atau saya bisa menempati posisi di tengah? Jawabannya ada 2. Bisa ya. Contoh, si Budi, si A join, si B join, si Budi join. Tapi ini semua diam, tidak bergerak. Tapi Randi ini aktif, dia bergerak, ngajak terus. Maka ini akan terisi. Otomatis begitu bot pecah, si Budi akan jadi di tengah, si A didorong oleh 2 ini. Jadi jaringan si Budi akan jalan. Walaupun 3 orang ini cuman berjoin dan tidak jalan. Asal ada yang jalan 1 aja. Itu bisa kedorong. Bisa sampai posisi ke tengah dan terima bonus. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua, tidak akan mendapatkan bonus. Kenapa? Kalau orang yang join, Randi, Budi, A, B, semua diam. Semua diam dan menunggu, maka bot tidak akan pecah, bot tidak akan jalan karena tidak ada penambahan orang. Ya, seperti itu. Jadi, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, asal dalam satu bot ini, 1, 2, 3, 4 orang ini, ada yang jalan, 1 aja yang jalan. Bot bisa pecah, dan ini jaringan bisa jalan. Tapi kalau semua diam, kita diam, wassalam, selesai. Bot tidak akan jalan. Gitu ya. Jadi, kita sarankan orang yang bergabung, ya, kita kerjasama tim. Ngajak 1 orang aja 16.000, 16.000, 16.000. Bot akan berjalan, bot akan pecah. Ya, dan semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan bonus. Oke ya, itu penjelasan saya bagian pertama, penjelasan dasar tentang cara kerja Victory di level 1. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh diganggu uangnya. Kenapa? Itu untuk upgrade ke level 2. Berapa upgrade-nya? 64.000. Begitu kita sudah upgrade ke level 2, masuk lagi yang kelima, 67, itulah uang saku kita. Itu uang saku kita. Nah, yang ke-8 itu untuk re-entry. Kita telah menyelesaikan 1 putaran dan kita akan kembali ke putaran yang baru. Mendorong orang yang di bawah kita.
Jadi upline jadi downline, downline jadi upline. Itu di sini itu saling dorong mendorong. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah harus 1 2 3 4 begini? Enggak. Contohnya begini, secabut ini, secabut ini, secabut ini, secabut ini, secabut ini. Contoh. Nah, Randi menerima transferan pertama. Randi menerima transferan kedua. Ternyata ini belum terisi, tapi di bawah terisi. Randi menerima transferan ketiga, Randi menerima transferan keempat. Langsung tetap dia harus upgrade. Jadi tidak selamanya harus 4 dulu. Kadang-kadang di sini 1, di atas 3, di atas 1, di bawah 3. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Atau di bawah 4, di atas kosong. Yang penting 4 transferan pertama, dia wajib upgrade, naik level. Kalau dia tidak naik level, dia tidak bisa menerima transferan selanjutnya. Dia harus naik level dulu ke level 2, setelah itu transfer ke orang yang ada di level 2. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Penjelasan tentang dasar dari pergerakan perisai di Victory. Semoga infonya bermanfaat dan sebentar lagi kita lanjutkan ke bagian kedua.